Oke, balik lagi sobat modalku ke dalam perbincangan podcast Maju Cuan. Mundur cuan. Mantap. Apa kabar Siap. nih Ube? Baik dong yang pastinya. Gimana Jay? Sehat-sehat nggak? Sehat selalu ya. Cuma emang cuacanya belakangan lagi kurang bagus nih. Jadi banyak aroma-aroma sakit nih. Cuma kita Suara harus gimana semangat suara? dong ya. Amat nggak suara? Biasanya kan kalau batuk-batuk dikit serak tuh. Semangat dong, dan suara harus oke karena kan kita hari ini akan ngobrol sama seseorang yang luar biasa juga nih. Jadi nggak cuma kita berdua doang yang akan ada di sini. Tuh, siapa nih? Yang pasti biasanya narasumber perbincangan podcast ini adalah orang yang sangat inspiring, insightful, dan tentu bisa menginspirasi teman-teman semua dalam menjalankan bisnis tentunya ya teman-teman ya. Sekali. Seperti judul kita akan perbincangan. Iya, jadi ngomongin cuan melalui bisnis tentu saja ya. Jadi Tentu cuannya saja. melalui bisnis tentu saja. Langsung dong Siap. Be, kita panggil Be. Siapa nih orang yang bakal Iya, ngobrol siapa? bareng? Pasti teman-teman udah pernah penasaran nih. Siapakah dia? Itulah dia narasumber kita, Kak Gunawan Lamri. Welcome Halo. Kak Gunawan. Welcome, Kak Gunawan. Halo. Agun. Halo. Halo, panggilnya siapa nih? Mas, Kak? Saya UB aja, UB. UB sama JT. Oh, saya nge-JT aja. UBJT. Langsung pakai mic. Iya. Yoi. Salam Teman-teman. kenal Ya, juga salam kenal. buat penonton-penonton setia. Salam kenal. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Kak Gunawan, kita manggilnya apa nih enaknya nih? Kak Gunawan atau Pak Gunawan? Panggil Kak boleh, panggil Bang boleh, jangan panggil Om ketuaan. Oke, teman-teman ya, bagi yang belum kenal, Kak Gunawan ini adalah seorang pengusaha. Apa usahanya, bergerak di bidang apa, terus brandnya apa aja, tips-tips apa aja, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya guys. Jadi yang jelas siapkan waktunya, siapkan pulpennya dan catatannya. Karena kita akan otak kita akan dipanaskan dengan berbagai tips dan problem solving, terus banyak hal lah tentang informasi terkait dengan bisnis ya Kak Gunawan ya. Yang pasti Kak Gunawan bukan cuma teori ya Kak ya, karena Kak Gunawan ini adalah seorang pebisnis yang sudah malang melintang lah, bisa dibilang begitu. Jadi teman-teman silahkan saksikan. Mari kita mulai Jay. Sebagai informasi saja, Kak Gunawan ini adalah CEO dari PT Kuliner Anak Indonesia gitu ya. Mungkin di sobat modalku yang sedang menonton acara ini gitu, udah pada tahu nih siapa sih Kak Gunawan itu sebetulnya. Tapi kita akan kulik lebih lagi mengenai Kak Gunawan dan juga bisnisnya. Dilihat dari namanya aja gitu, perusahaannya PT pasti udah tebak juga Bayang, ya gitu bahwa ini tuh apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, makanya di podcast perbincangan di episode 6 kali ini kita akan mendalami tentang bisnis apa aja yang sedang dijalani oleh Kak Gunawan. Udah pasti terkait dengan kuliner, tapi apa kulinernya? Kita tahan dulu, nanti kita kulik lebih dalam. Yang kedua adalah kita akan mencari tahu bagaimana cara beliau memaintain setiap bisnis yang dijalani dan apa suka duka selama berbisnis. Yang pasti bisnis tuh nggak ada suka doang ya teman-teman ya. Bukan cuma cuan, tapi ada peluhnya, ada keluhnya, ada story-nya tentu saja, yang akan kita gali di dalam perbincangan kita selanjutnya. Nah, terus yang terakhir adalah kita paling akan mengulik-ngulik tentang tips sebagai seorang entrepreneur ya. Dan tunggu pembahasan selanjutnya. Tentunya pembahasan menarik lainnya ya di dalamnya ya. Iya, pasti lebih banyak ya. Jadi pantengin terus teman-teman. Betul. Nah, dari topik-topik yang tadi sama UP, kalau kita kumpulkan tema hari ini adalah suka duka berbisnis kuliner yang harus kamu semua ketahui gitu. Iya. Jadi nggak cuma sukanya doang, tapi sebetulnya ada sepak terjang yang memang dibangun sampai bisa besar seperti sekarang. Betul. Jadi tema hari ini adalah seputar makanan ya teman-teman ya. Ini yang paling disukai sama nggak cuma lu, gue juga. Iya. semua. Jadi, tapi kali ini kita nggak wisata kulinernya ya, kita nggak bahas bahan-bahannya karena kita akan bahas dari sisi bisnisnya. Tentu saja. Betul. Ya. Jadi kita mulai aja J, silakan J. Oke Kak Gunawan, sepertinya sudah banyak yang penasaran. Nah langsung aja nih ya, pertanyaan pertama yang pengen gue tanyain ke Kak Gunawan. Pertama mungkin boleh diceritain dulu nih Kak Gunawan, PT Kuliner Anak Indonesia itu punya brand makanan apa aja sih? Dan kalau misalkan gue lihat dari beberapa artikel kan kayaknya udah banyak banget ya jenis-jenis makanannya gitu. Nah penasaran nih sebetulnya PT Kuliner Anak Indonesia ini tuh brand makanan apa aja sih?
Ya, halo semuanya. Sebelumnya salam kenal dulu ya. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal baru kita bisa sayang-sayangan. Asik. Seru banget. Ya, nama saya itu Gunawan Lamri. Saya ini adalah CEO dari PT Kuliner Anak Indonesia. Nih di belakang ini ada logonya ya. Sesuai dengan namanya kuliner. Jadi bisnis yang saya jalankan bersama dengan tim itu adalah kuliner. Dan di bawah PT Kuliner Anak Indonesia saat ini ada 3 brand dan kita establish itu tahun 2019 ya. Ada yang pertama itu Fukuichi. Fukuichi ini adalah hasil daripada perpaduan 2 budaya, yaitu budaya Jepang dengan budaya Indonesia. Jadi kita ada makanan Japanese food seperti ramen, ada beef bowl, ada bento-bentoan ya, dan lain-lainnya. Dan kita menyesuaikan dengan cita rasa yang ada di Indonesia, lidah anak-anak orang-orang masyarakat Indonesia. Jadi makanan ini pun halal gitu ya. Nah, selain itu kita punya brand kedua, hasil perkawinan 2 budaya juga, tapi kali ini adalah Korea dengan Indonesia. Namanya adalah Sandbox & Co. Sandbox ini kepanjangannya adalah Sandwich in the Box and Cafe gitu. Makanan ini tentunya halal juga. Dan selain itu kita juga punya brand yang ketiga adalah mie gacor. Mie gacor ini adalah mie khas Indonesia. Ciri khasnya itu lebih ke mie pedas dan juga dimsum. Jadi saat ini yang kita gelutin ada 3 brand dan sudah tersebar hampir 40 outlet yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Sulawesi. Seperti itu sih. Udah segede itu ternyata ya. Saya aja belum keliling daerah loh, masih Jawa-Jawa aja nih. Saya doain pasti bisa nanti suatu saat. Iya, lebih tepatnya Amin. Jawa dan Bekasi kalau J itu. Jawa dan Bekasi, ya ada rumah gue di Bekasi. Oke. Ya menarik banget, ternyata udah banyak banget cabangnya ya dari 3 brand tersebut, Fukuichi, terus mie gacor sama Sandbox. Sandbox ya. Jadi berbagai ini, dan saya lihat ketiga tadi ini ya, apa namanya, kayak kekinian sekali gitu ya. Makannya pada yang makan makanan hit gitu ya. Kayak dimsum itu kan baru hit tuh. Iya. Nah, tapi aku penasaran nih, Kak, terkait dengan apa pelayanannya itu semuanya offline apa ada online-nya juga? Kalau offline kan memang udah ada tuh di 40 cabang di seluruh Jawa, Sumatera, dan Sulawesi tadi. Kalau untuk offline-nya ada online-nya juga kah atau bagaimana? Nah, yang saya dan juga tim jalankan itu adalah hybrid. Jadi kita harus jalankan dua-duanya, baik itu online dan in ya kita sebutnya. Walk-in artinya dia bisa datang di tempat, mau makan di tempat bisa, mau di take away juga bisa. Kemudian yang kedua adalah online-nya, bisa memesan melalui pihak ketiga. Jadi di saat seperti ini, apalagi sejak tahun 2020 ya, ada kebijakan PPKM, kita no dine in. Nah, itu adalah suatu tantangan yang cukup besar ya bagi kita untuk gimana caranya supaya bisa survive dan adaptasi gitu terhadap permasalahan yang kita punya. Karena gini, kita punya brand itu ada makanan Jepang, di mana makanan ramen lah kita sebutnya ya. Ramen itu kan sebetulnya paling enak makan di tempat kan, masih selagi panas gitu ya. Jadi kalau kita dibungkus nanti mie-nya udah beda teksturnya, ya kan? Iya. Jadi suasananya pun berbeda gitu. Tapi kita nggak boleh mati akal juga. Gimana caranya kita harus selain daripada mereka mungkin bungkus itu rasanya berbeda, tapi ada juga beberapa yang masih mau. Kita juga ada bikin nih yang versi frozen-nya, jadi bisa masak di rumah seperti itu. Kemudian kita bikin layanan catering gitu kan. Yang awalnya kita itu cuman jualannya mie, kita akhirnya mulai nih ada nasinya juga gitu. Kita bikin paket namanya PCR. Paket apa itu PCR? Paket catering rumahan gitu kan. Tahun 2020 itu lumayan lah kita bisa ningkatin omset pada saat itu gitu. Jadi yang selalu ada ya. Selalu kita harus adaptasi dan juga kita melihat apa nih yang lagi in, kita melakukan kolaborasi terhadap suatu produk atau misalkan apa yang lagi hype, contohnya lagi ada film yang hype, kita kolaborasi bikin konten. Nah, itu kan sesuatu yang bisa naikin engagement. Kayaknya Kak Gunawan ini sama tim nggak pernah kehabisan ide nih buat bikin nama singkatan yang lucu supaya menarik nih. Iya,
Iya, jadi saya gue lihat juga makan makanan ini kan segmennya anak muda nih ya, milenial. Jadi kayaknya ininya harus juga campaign-nya harus menyesuaikan juga Kak Gun ya. Betul, kita harus Iya, menyesuaikan dengan target marketnya kita, gitu. Tapi Kak Gunawan, sebetulnya lebih sulit mana sih antara jualan makanan secara online atau offline? Karena kan kita ketahui memang pada saat yang lalu ada penyesuaian ya dari aktivitas offline ke online gitu. Nah, apa ada strategi yang memang dilakukan oleh Kak Gunawan nih dalam melakukan aktivitas secara online maupun offline? Pasti kan berbeda dong ya. Betul, betul. Strateginya berbeda tentunya. Kalau misalkan cara online, pastinya kita menggunakan strategi online. Baik itu, yang pasti konten harus menarik, foto harus bagus gitu kan. Selain itu juga kita pakai marketing channelnya kemana nih? Bisa ke influencer, food blogger, YouTuber, TikTokers. Apalagi tahun 2020, TikTokers itu mulai hype banget, in banget. Banyak yang bermunculan kan. Nah, di saat itu juga brandnya kita exposure-nya cukup gede. Semenjak TikTok itu mulai muncul, it's very powerful. Sampai sekarang pun TikTok masih sangat-sangat powerful. Nah, saya nggak mau mempromosikan TikTok, itu adalah salah satu marketing channelnya. Selain itu juga yang pastinya di Instagram ya, baik itu ada influencer, food blogger, baik itu mikro, nano, makro, kita pakai semuanya, kita hajar, kita coba tes dan kita lihat seberapa efektif menggunakan marketing tersebut. Kemudian kita pasang AdSense, ya AdSense itu lumayan powerful juga. Kemudian kita paid promote untuk memberitahukan info-info di daerah tersebut, ya. Dan menurut pengalaman saya kan praktisi ya. Ternyata brand-brandnya kita itu sangat diterima di daerah-daerah, katakanlah daerah tersebut menarik. Kita bilangnya kabupaten dibandingkan kota-kota besar. Perbandingannya itu bisa 1:10. Oh, jadi menarik ya, justru yang diterima di kabupaten-kabupaten itu, di daerah lah saya ya. Betul. Yang non Jabodetabek itu kira-kira kenapa Kak? Karena kalau menurut saya, karena kompetitornya masih sangat sedikit ya. Kita bisa dikatakanlah the one and only ya. Iya. The one and only. Karena kita bisa jadi pelopor di sana. Tempat kita paling oke di sana. Seperti itu sih. Dan semenjak pandemi, orang-orang itu kan bosen ya. Pasti nyari hiburan. Salah satu hiburannya mereka adalah melalui kuliner. Ditambah lagi kita juga sangat happy bisa meningkatkan ekonomi lokal tersebut. Yang dipekerjakan adalah masyarakat lokal juga. Kita datengin dari pusat, kita training dan sangat diterima oleh kepala daerah di sana. Hebat loh, ini nggak cuma berbisnis tapi juga memajukan ekonomi di tiap-tiap wilayah daerah di Indonesia ya. Gila. Betul. Mulia sekali. Iya, jadi teman-teman kalau berbisnis juga bisa seperti itu ya teman-teman ya. Nggak cuman nyari untung, nyari cuan buat kantong kita sendiri, tapi juga kantong-kantong masyarakat di sekitar kita atau di sekitar tempat kita berbisnis, seperti itu ya. Oke, aku penasaran nih Kak Gun, kan tadi katanya, jadi aku juga menarik sebuah insight baru ya, mungkin buat teman-teman juga yang mungkin baru berbisnis juga ya. Jadi kalau misalkan brandnya misalnya saya belum dikenal atau masih perintis, itu bisa juga unggul di sebuah daerah tertentu asal kita paham customer-nya. Jadi kalau teman-teman misalkan let's say belum laku atau masih sepi, belum tentu produknya kurang bagus. Mungkin tempatnya kurang tepat atau target marketnya kurang jitu gitulah, bisa dibilang begitu. Nah, dari kasus dari sini aku juga punya pertanyaan nih terkait dengan, kan ada 3 brand tadi. Untuk yang paling best seller itu gimana Kak? Apakah di setiap daerah itu sama yang best seller produk tersebut atau beda-beda gitu? Kalau ditanyanya untuk sekarang ini, yang kalau berdasarkan data yang paling best seller adalah Fukuichi-nya, karena Fukuichi ini sudah tersebar 30-an cabang. Sedangkan yang lain belum sebanyak itu kalau berdasarkan angka. Tapi untuk sekarang ini saya sedang optimisnya untuk mengembangkan yang namanya mie gacor. Saya sangat optimis. Ini gacor ini artinya hebat, mantep, keren. Kalau
dunia bahasa ojek online kita bilangnya gampang cari orderan. Jadi selalu bunyi-bunyi terus ting 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 gitu kan. Nah, jadi ntar si Migacor juga harapannya akan ada banyak twing-twing lagi ya ini ya. iya, Pesanannya yang di HP itu mungkin ya. betul, sesuai dengan namanya itu juga menjadi harapan untuk brandnya kita gitu kan. Dan tambahnya lagi sangat saya sangat optimis untuk mengangkat makanannya asli Indonesia. Karena brand saya Fukuichi kan saya sebetulnya bekerja sama juga dengan orang Jepang gitu kan. Kita kolaborasi dengan orang Jepang. Kemudian yang Korea tidak sama orang Korea asli sih, tapi kita menyesuaikan, memadukan kedua budaya, gitu kan. Jadi di saat ini kita bukan berarti kita benci produk luar negeri, tapi kalau misalkan kita suka dengan budaya mereka, kita kolaborasikan seperti itu. Kalau Indonesia kan kita harus cinta tanah air ya. Jadi kita kenapa enggak kita buat brand? Visi misinya nggak hanya di Indonesia, tapi kita gimana caranya kita kuatkan fondasinya dulu di Indonesia, lalu kenapa enggak? Ini menjadi suatu cita-citanya kuliner anak Indonesia juga, kenapa enggak kita bisa ekspor brand keluar. Iya. Itu dia Luar poinnya. biasa loh. Menarik Visi banget. ke depannya. Oke Kak Gunawan, dari tadi kan kita ngobrol nih ya, cuma ada satu hal yang bikin gue penasaran sebetulnya. Kan memang sekarang Kak Gunawan sedang berbisnis, tapi sebetulnya pas sebelum berbisnis, Kak Gunawan pernah nggak sih kerja kantoran juga? Ada yang pengen Pernah. ngikutin jejaknya nih Kak. Ada yang pengen kayak Kak Gun nih. Kerja bersama. Gimana nih ceritanya Kak? Pernah. Sebetulnya gini, saya kerja kantoran tapi sambil bisnis. Jadi dua-duanya saya jalankan. Ada bisnis itu tahun 2016, bisnis kuliner ya. Dari kecil-kecil aja, dari gerobakan gitu ya. Saya waktu itu pertama kali buat brand namanya ketan susu, Mango Sticky Rice, kayak gitu-gitu. Lagi naik daunnya itu King Mango, kalau teman-teman tahu ya, pada saat itu sempat hype ya. Sebetulnya nggak ada masalah kalau misalkan pebisnis kuliner mau main sesuatu yang hype-hype. Lagi musiman gitu ya, nggak ada masalah kalau misalkan bisa jadi pelopor, targetnya dalam waktu 1 tahun hanya main untuk musiman doang, nggak apa-apa, go ahead. Jadi goalsnya itu kita kasih tahu juga untuk franchisee, kalau bisnis modelnya adalah franchisee atau kemitraan gitu ya, tergantung bisnis model atau buka cabang sendiri. Jadi kita punya target BEP berapa lama, yang penting sudah BEP, sisanya kita menikmati ya. Itu pilihan seperti itu. Kalau mau main yang lebih sustainable, cari produk-produk yang kita lihat 10 tahun ke depan itu masih oke nggak? Bisa jadi culture-nya kita nggak? Bisa jadi habit nggak? Orang makan itu setiap hari, it's okay nggak? Gitu. Nah, kalau waktu itu kan sempat happening-nya King Mango. Cuman di sekarang ini menurut saya tidak bisa menjadi habit ya untuk masyarakat kita. Nah, waktu itu pun banyak sekali tantangan-tantangannya. Saat itu saya belum punya yang namanya sistem, tapi saya jurusannya teknik industri, di mana teknik industri ini sebetulnya tugasnya adalah membuat sistem. Jadi sambil bisnis, sambil belajar, sambil mengaplikasikan seperti itu. Nah, alhasil waktu itu cukup happy, 1 bulan langsung balik modal. Waktu itu kita modal, saya joinan bertiga waktu itu sama teman, 40 juta kita punya modal awal. 1 bulan kita langsung BEP. Ini kita buka bisnis yang kecil aja ya, pakai gerobakan. 1 bulan BEP, waduh happy banget kan. Kenapa enggak kita buat cabang sendiri gitu kan. Alhasil kita buat cabang nih, cabang kedua, ketiga, keempat dalam waktu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan kita punya 4 cabang. Tapi kewalahan nih, kita karena daerahnya cukup jauh juga gitu ya. Beda-beda daerah, jadi ada yang di Serpong, ada yang di Alam Sutra, ada yang di Jakarta, ada yang di Karawaci gitu kan, 4 outlet. Dan kewalahan kita, dan kita juga didatangi sama problem-problem di mana mangga itu yang kita gunakan harganya bisa naik 4 kali lipat kalau lagi nggak musim, dan kualitasnya pun nggak manis, jadi asam. Waduh, kita nggak masuk hitungan nih. Kemudian kalau kita musiman begini,
nggak bakal bertahan lama nih. Alhasil kita tutup semua. Tapi kita nggak patah semangat. Akhirnya kita mulai nggak bisnis dulu. Masing-masing punya kesibukan. Waktu itu sudah mulai punya kesibukan. Saya nempel sama developer. Jadi saya awal-awal itu belajar developer dulu. Waktu itu kurang lebih hampir 1 tahun lah. Tentang bangun rumah, jualan apartemen di Bali dan juga di Jakarta selama 1 tahun. Nah, tapi setelah itu saya resign, nggak melanjutkan. Saya mulai lagi bisnis nih, bangun yang namanya nasi uduk. Sampai sekarang pun. Jadi balik ke kuliner lagi kan? Balik ke kuliner lagi. Saya buat lagi nasi uduk. Sampai sekarang pun masih buka. Masih ada 2 cabang. Punya saya pribadi, bukan under PT KAI ya. Jadi itu pun sampai sekarang masih jalan. Sudah berapa tahun ya? Hampir 5 kali ya, hampir 5 deh. Lupa juga, udah lumayan lama dan cukup sustainable. Karena nasi uduk ini makanan yang bukan musiman ya. Jadi makanannya ini ada pecel ayam, ada pecel lele, ada berbagai jeroan yang bisa dipilih gitu. Wah, usus. Makanan comfort food. Itu comfort food dan ini ya menjadi budaya kita itu sudah itu. Betul. Ya udah pasti betul. sustainable gak sih? Iya, cuman SOP-nya nggak semudah itu ya. Jadi untuk scalable-nya kita masih nggak semudah itu gitu. Nah, Kak Gunawan, tadi kan udah sempat diceritain ya pengalaman Kak Gunawan hingga bisa merintis bisnis sampai sekarang ini gitu. Tapi kan tentunya pada saat merintis bisnis ada banyak tantangan dalam memaintain bisnisnya. Karena banyak fokusnya seperti itu. Nah, sebetulnya gimana sih cara Kak Gunawan itu memaintain bisnis Kak Gunawan sehingga bisa tetap fokus dan bisnisnya terkelola dengan baik? Ya, tadi kan JT ada sempat bilang ya fokus. Fokus itu memang betul. Follow one course until success. Jadi kita pilih satu bidang yang kita mau gelutin. Contoh misalkan kuliner. Ya udah, kalau meskipun banyak cabangnya, tapi kan tetap satu bidang gitu kan. Nanti tugasnya kita di bisnis adalah gimana caranya semua itu harus tersistemasi dengan baik. Ya, masing-masing itu harus bertanggung jawab terhadap, let's say bisnis modelnya adalah cabang. Jadi masing-masing itu punya PIC untuk setiap cabangnya seperti itu. Dan yang pasti ada divisi-divisinya ya, baik itu marketing, operasional, ada yang bagian admin, ada yang bagian packing online, ada yang bagian banyak sekali gitu kan. Nah, gimana caranya supaya kita nge-bridging-nya itu harus harmonis. Nah, itu tugasnya pebisnis kan. Seperti itu. Yang pasti kita jangan mudah terlena ya. Misalkan kita belum puas nih dengan apa yang kita punya, karena di dunia bisnis kuliner ini kita nggak tahu nih, bisa aja sesuatu yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi. Bisa tiba-tiba ada perubahan dari luar yang nggak bisa kita kontrol. Jadi mau nggak mau setiap hari kita harus melihat perubahan-perubahan apa sih yang terjadi. Kita lihat kompetitor kita apa yang mereka lakukan. Yang bukan kompetitor pun kita ngelihat strategi apa sih yang mereka gunakan, seperti itu. Kita cocokkan dengan kapabilitas yang kita punya gitu. Jangan memaksakan juga. Misalkan kita mau stand out yang terlalu berlebihan, tapi kita ngelihat cash flow perusahaan kita kayaknya nggak butuh amat. Melihat cash flow kita kayaknya nggak butuh amat dengan seperti ini, exposure-nya seperti ini, nanti yang kita dapatkan proyeksinya akan seperti ini, kayaknya kurang worth deh. Kenapa enggak kita cari strategi lain, kita buang budget marketingnya lebih ke offline, ternyata offline tersebut lebih jalan, lebih ke flyering, karena beberapa daerah pun masih sangat efektif dari segi offline-nya gitu. Makanya ini semua tergantung target market dan juga kalau kita bicara soal bisnis kuliner ini sangat kompleks ya, jadi kita harus melihat dari semua sisi sih. Keseruan podcast bareng Gunawan Lamri akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Jangan sampai kelewatan ya.